lihat sapu ini. Ya. Kenapa sapu ini sulit dipatahkan? Ya, karena dia bersatu, alias ada ikatan yang menyatukan. Coba kalau sapu ini kita ambil dan berjalan sendiri-sendiri, maka akan mudah dipatahkan. Umat Islam justru sibuk saling curiga dan lupa dengan persoalan yang utama. Kenapa ketika suatu negeri Muslim diserang, yang muncul malah debat? Ini Sunni atau Syiah? Teman-teman, hati-hati ya, bisa jadi kita sedang masuk dalam permainan lama, permainan yang disebut dengan politik belah bambu. Sejak dahulu, strategi divide et impera ini atau politik belah bambu sudah dipakai untuk melemahkan suatu kelompok tertentu. Dulu mungkin pakai senjata, hari ini pakai identitas dan sektarian. Isu Sunni Syiah sering dihembuskan seolah-olah kita harus membenarkan tindakan Amerika Serikat dan Zionis terhadap Iran. Padahal faktanya ini sering dijadikan alat untuk menghancurkan persatuan umat Islam. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam saling serang, saling curiga. Sementara kekuatan besar justru bebas menguasai politik, menguasai sumber daya alam umat Islam. Apa sebabnya? Pertama, kebodohan. Iya, kebodohan. Kebodohan dimanfaatkan ketika umat Islam kurang paham agama dan kurang paham politik. Fanatisme kelompok itu menjadi mudah tumbuh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan tentang asobiyah atau tentang fanatik terhadap golongan. Ngeri kan? Akhirnya muncul sikap pokoknya kelompok gua yang benar, kelompok yang lain salah. Lebih parah lagi ada yang sampai mengafirkan sesama muslim. Na'udzubillah. Terus energi umat Islam habis untuk debat hal-hal yang kecil. Sunni Syiah, kunut dan tidak kunut. Sementara masalah besar itu diabaikan. Bagaimana membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Yang kedua, ketakutan kehilangan dunia atau yang disebut dengan penyakit wahan. Banyak yang sebenarnya tahu pada masalah ini, mana yang benar, mana yang salah, tapi takut bersuara, takut kehilangan pekerjaan, takut ekonominya terganggu, bahkan takut tekanan politik, atau mungkin ketokohannya akan hilang. Akhirnya seorang tokoh itu memilih diam. Inilah yang disebut dengan penyakit cinta dunia atau wahan, ya, cinta dunia, takut mati. Dan ini dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk terus memecah umat Islam. Yang ketiga, salah melihat musuh. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Ketika kita salah menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Perang atau konflik dibingkai jadi Sunni dan Syiah. Padahal bisa jadi itu adalah bagian dari kepentingan global yang lebih besar. Akhirnya apa? Kita sibuk bertengkar di internal dan lupa sebenarnya siapa yang menekan, siapa yang menjajah. Lalu apa solusinya? Yang pertama adalah bangun kesadaran politik. Bedakan mana perbedaan yang biasa, mana perbedaan yang benar-benar prinsip. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim hanya karena beda mazhab. Yang kedua, kuatkan persaudaraan atau ukhuwah. Ya. Kalau ada seorang muslim dizolimi, kita harus peduli. Bukan malah bertanya, dia itu kelompok apa? Karena dalam Islam, persaudaraan itu melampaui perbedaan sebagaimana yang kita ketahui. Ketiga, butuh kepemimpinan yang mempersatukan. Tanpa persatuan yang kuat, umat ini akan terus menjadi sasaran. Kita butuh kekuatan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Teman-teman lihat sapu ini. Ini kenapa sapu ini sulit untuk dipatahkan ya.
Karena dia bersatu, alias ada ikatan yang menyatukan. Coba kalau sapu ini kita ambil dan berjalan sendiri-sendiri, maka akan mudah dipatahkan. Dalam buku yang dikarang Husain Hilmi Isik dalam catatan harian seorang mata-mata yang ditugaskan untuk mencari kelemahan umat Islam agar bisa dipecah belah, adalah salah satunya adalah isu Sunni Syiah. Ingat, politik pecah belah hanya berhasil kalau kita lemah dan mudah diadu domba. Musuh kita bukan saudara yang berbeda pendapat, tapi mereka yang ingin terus kita terpecah. Coba teman-teman komen kira-kira apa ikatan yang bisa menyatukan umat.